Sobat Peneliti, kami dari SMA Negeri 1 Kudus. Perkenalkan, nama saya Latifah Dina Reditsa. Dan saya Melati Alia Irawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang inovasi teknologi yang telah kami buat dengan judul DMD, Destroyer of Medical Device, alat pengolah limbah medis sebagai bahan baku BBM. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Indonesia merupakan negara penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Salah satu penyebab rendahnya angka kesehatan dipengaruhi oleh ketidakmampuan kita dalam pengelolaan lingkungan. Terlebih dengan adanya wabah COVID-19, jumlah limbah medis di Indonesia meningkat dari 293,87 ton per hari menjadi 382,3 ton per hari. Limbah medis jenis padat merupakan limbah terbanyak di lingkungan rumah sakit yang berpotensi menyemari lingkungan. Apabila terjadi ketidaktepatan dalam pengolahan limbah medis rumah sakit yang tidak saniter, maka limbah tersebut dapat mencemari dan akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Maka dari itu, diperlukan pengolahan limbah medis khusus dengan cara menghancurkan dan memanfaatkannya dengan baik. Kami memiliki sebuah inovasi teknologi yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan tersebut. Inovasi teknologi kami yaitu berupa DMD, Destroyer of Medical Device, alat pengolah limbah medis sebagai bahan baku BBM. Alat DMD yang telah kami buat memiliki dua desain, yaitu desain mekanis dan desain elektronik alat. Pada desain mekanis, kami menggunakan komponen shredder sebagai pencacah limbah, dua konveyor atas untuk plastik dan konveyor bawah untuk limbah yang ditempatkan di dalam wadah yang berisi alkohol yang dilengkapi dengan pompa air. Di kedua konveyor terpasang mesh untuk menampung hasil cacahan limbah sekaligus untuk memisahkan antara limbah medis padat dan limbah medis cair. Pompa air yang dilengkapi selang memiliki fungsi untuk memudah pemisahan antara plastik dan logam. Sedangkan untuk desain elektronik alat DMD ini dikendalikan oleh Arduino Nano yang menggunakan perangkat selai saklar elektronik dan LCD. Perangkat ini memiliki fungsi untuk penggerak shredder dan penggerak konveyor. Relay dioperasikan secara listrik yang memiliki komponen elektromekanikal yang memiliki dua bagian utama yaitu elektromagnet dan mekanika. Berikut kami tampilkan flowchart dari program Arduino Nano. Hasil dari alat DMD ini berupa cacahan plastik dan logam. Untuk cacahan plastik kami manfaatkan sebagai BBM melewati proses destilasi kering. Sampel yang kami gunakan yaitu sebanyak 100 gram. Selanjutnya, kami lakukan uji keefektifan antara minyak limbah medis dengan minyak yang telah diedarkan di pasaran. Langkah melakukan destilasi kering yaitu, yang pertama, masukkan sampel sebanyak 100 gram dalam labu destilasi. 2. Putar keran dan panaskan dengan perlahan tapi teratur. 3. Lamanya destilasi dihitung setelah cacahan plastik dalam labu meleleh dan lama destilasi adalah kurang lebih 3 jam. 4. Setelah destilasi selesai, biarkan selama 15 menit dan keran tetap hidup dan matikan keran. Untuk mengetahui tingkat keefektifan alat dalam pengolahan limbah medis, maka dilakukan 3 kali pengujian. Yang pertama, uji kapasitas alat. Uji kapasitas alat meliputi kapasitas teoritis dan kapasitas aktual. Uji kapasitas teoritis dapat dihitung melalui persamaan berikut. Dan untuk kapasitas aktual dihitung dengan persamaan massa per satuan waktu. Dari tabel berikut terlihat bahwa kapasitas alat terbesar terdapat pada jenis limbah infus dengan kapasitas teoritis sebesar 7,1 kg per jam dan kapasitas aktual sebesar 5,89 kg per jam dengan standar deviasi sebesar 1,755. Uji yang kedua adalah uji rendemen pencacahan. Berikut data hasil uji rendemen pencacahan. Uji rendemen pencacahan alat kami didapat dari hasil keluarnya limbah dari shredder ke konveyor. Maka data tersebut dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Presentase rendemen sama dengan massa yang keluar per massa yang masuk kali 100%. Dari data terlihat bahwa nilai campuran didapat nilai presentase rendemen rata-rata sebesar 90,343% dengan standar deviasi sebesar 0,00479. Uji yang ketiga adalah uji efisiensi mesin. Presentase efisiensi mesin dapat dihitung melalui persamaan berikut. Presentase efisiensi mesin sama dengan kapasitas aktual dibagi kapasitas teoritis kali 100%. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka didapat nilai presentase efisiensi mesin DOMD sebesar 74,17%.
Menurut SNI, nilai efisiensi mesin penjajah minimum adalah 70%. Karena alat DOMD memiliki nilai efisiensi mesin sebesar 74,17%, maka alat tersebut sudah memenuhi standar dan layak untuk digunakan. Untuk menguji tingkat keefektifan cacahan DOMD sebagai BBM, maka kami bandingkan hasil BBM limbah medis dengan bahan bakar minyak tanah. Setelah diujikan ke kapal otak, maka diperoleh data berikut. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa minyak cacahan limbah medis lebih efektif dibandingkan dengan minyak tanah, di mana minyak cacahan limbah medis dapat menempuh jarak yang lebih panjang dan dapat bergerak dengan waktu yang lama, dengan jarak tempuh sejauh 15,95 meter dan waktu maksimum selama 1 menit 22 detik. Kesimpulan dari penelitian ini ialah yang pertama, proses kerja alat DOMD dimulai dari penyacahan limbah, pemisahan limbah, hingga sterilisasi limbah yang bergerak di bawah Arduino Nano. Yang kedua, alat DOMD ini terbukti secara efektif mampu mengolah dan mencacah limbah infeksius padat. Dan yang ketiga, limbah infeksius jenis LDPE dan PVC terbukti secara efektif dapat dijadikan sebagai bahan baku BBM. Saran peneliti untuk penelitian berikutnya yaitu mengembangkan alat DOMD dengan menambahkan sensor dan pemanfaatan limbah cair secara tepat dan berguna. Semangka tumbuh di samping rumah, semangka merah manis rasanya. Salam untuk dewan juri semua, semoga kami Dapat juara, limbah medis, siapa takut dan deh solusinya. Sekian dari kami, Opsi 2020, meneliti itu seru. Sampai jumpa.